Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Nashkurullah ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Pada siang kali ini Allah kembali mengaruniakan kepada kita sebuah nikmat. Kita diberikan kesempatan untuk sejenak mengkaji Al-Quran dan hadis untuk memperkuat khazanah keislaman kita. Pada siang yang mulia kali ini insyaallah kita akan kembali berdiskusi, berbincang, serta mengkaji adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni al-khawfu minasyirki. Hendaklah seorang hamba di dalam hatinya terdapat rasa takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran mengisahkan tentang Nabi yang mulia, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah Nabi yang digolongkan termasuk ke dalam golongan ulul azmi, dan beliau adalah Nabi termasuk Nabi yang diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. Akan tetapi beliau tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa janubani wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, di dalam doa ini menunjukkan bahwasanya para nabi ketika mereka mendidik anak-anak mereka, mendidik keluarga mereka, maka prioritas yang menjadi bahan utama, kurikulum terutama dalam pendidikan keluarga adalah at-tauhid. Ketauhidan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dalam penggalan doa ini Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar dirinya dan anak keturunannya dijauhkan dari menyembah berhala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, seorang mukmin yang sejati di dalam hatinya terdapat rasa takut terjerumus ke dalam kesyirikan, walaupun kesyirikan tersebut bentuknya kecil. Ma'asyiral ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum. Oleh karena itu, sepanjang sejarah perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah meninggalkan dakwah kepada tauhid. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, Al-Quran dari awal sampai akhir kesemuanya mengandung unsur tauhid. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, surat pertama kali yang kita buka di dalam Al-Quran adalah surat yang berhubungan tentang tauhid. Ketika kita membuka Al-Quran, maka yang kita buka pertama kali adalah Al-Fatihah. Para ulama sepakat bahwasanya sebagian para ulama berpendapat bahwasanya susunan surat-surat di dalam Al-Quran yang diletakkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ini atas dasar bimbingan Rasulullah dan bukan ijtihad para sahabat. Yakni Al-Fatihah diletakkan sebagai surat yang pertama kali di dalam Al-Quran. Ini merupakan bimbingan dari Rasulullah. Hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Ketika kita membuka Al-Quran, maka yang pertama kali yang kita dapati adalah surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Penggalan ayat ini mengikrarkan tentang rububiyah Allah. Tauhid rububiyah
yakni Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan alam semesta, yang menguasai jagat raya, yang menurunkan hujan, yang menurunkan rezeki, yang menurunkan bala, yang mengangkat bala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim ini menunjukkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengandung unsur tauhid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin ini mengandung unsur rububiyah. Dialah Allah yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Para ulama menjelaskan ini mengandung unsur uluhiyah, yakni bahwasanya hanya kepada Allah kita beribadah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Al-Quran ditutup dengan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Semuanya mengandung unsur tauhid. Oleh karena itu Al-Quran dari awal sampai akhir mengandung unsur ketauhidan. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim, sampai ayat-ayat yang berhubungan dengan syariat, semua itu mengandung unsur tauhid. Perintah salat, perintah zakat, perintah berhaji, perintah berinfak, semuanya merupakan syariat bagi hamba-hamba yang bertauhid. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ketika kita memahami akan pentingnya kedudukan tauhid dalam agama Islam, maka kita juga harus memahami rasa khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan. Al-Imam Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi, beliau mengarang sebuah kitab yang berjudul Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Di dalam kitab ini beliau menjelaskan tentang betapa pentingnya ketauhidan. Oleh karena itu, agar kita benar-benar memahami tentang tauhid, kita harus benar-benar memahami lawan dari tauhid. Di antara lawan dari tauhid adalah asyirku. Para ulama menjelaskan bahwasanya syirik ada dua jenis. Syirik ada dua jenis. Syirik akbar dan syirik asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa diri kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, maka Rasul ditanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Maka beliau bersabda, faqala ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Bayangkan ma'asyiral muslimin, Rasul khawatir umatnya tertimpa penyakit yang beliau namakan dengan syirik kecil. Ketika ditanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, ar-riya. Riya. Ar-riya yakni menampakkan amal saleh dengan tujuan untuk dipuji, mengharapkan pujian, mengharapkan ucapan-ucapan dari makhluk terhadap dirinya. Ini disebut dengan riya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan, kalau seandainya kita melihat bagaimana salafus saleh mereka beribadah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, maka kita akan mendapati bagaimana mereka khawatir terjumus ke dalam syirik kecil ini, yakni ar-riya. Ma'asyiral ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau bersabda, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya setiap amalan tergantung atas niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah,
Para ulama menjelaskan apa itu makna hijrah. Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan, hijrah itu memiliki banyak makna. Akan tetapi dari sekian banyak definisi hijrah, maka untuk saat ini setelah Rasulullah menaklukkan kota Mekah, hijrah bermakna yakni al-intiqal, berpindah dari sebelumnya seseorang jauh dari kebaikan, tidak mengerjakan salat, dia hijrah kepada amal saleh. Inilah hijrah yang istiqrar sampai saat ini. Maka barang siapa yang hijrahnya, yakni yang amal salehnya, ilallahi wa rasuli, karena Allah dan karena Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasuli, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Namun barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau semata-mata karena wanita yang ingin ia nikahi, maka ibadahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya dunia, dia akan mendapatkan dunia namun tanpa balasan di yaumil akhir. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Hajar menjelaskan, ibadah apabila disusupi dengan niat-niat tambahan, maka harus ditafsil. Yang pertama, ada ibadah yang murni tanpa niat yang lain melainkan hanya karena Allah. Maka ibadah yang seperti ini, kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ikhlas semata-mata karena Allah tanpa ada tujuan yang lain, memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Yang kedua, kata Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ibadah yang disisipi dengan tujuan yang mubah. Ya. Asas niatnya ikhlas, namun ada niat yang kedua, tujuan yang kedua, yakni tujuan-tujuan yang mubah. Kata Al-Imam Ibnu Hajar, contohnya seperti seseorang yang puasa, namun dia mengharapkan dari puasanya, dari siamnya, sehat. Ya. Niat mencari kesehatan ini hanya sebagai penyerta, namun asasnya ikhlas. Apa hukumnya ibadah yang seperti ini? Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau menjelaskan, insya Allah diterima oleh Allah. Insya Allah diterima. Karena apa? Niat yang kedua itu sebagai penyerta, bukan asas. Apabila niat yang kedua itu sebagai asas, maka ibadahnya nggak diterima. Seseorang puasa Senin Kamis, tapi pondasi niatnya biar sehat. Ya, niat yang kedua dapat pahala, nggak boleh. Ikhlas karena Allah, nggak boleh. Yang menjadi pondasi niatnya adalah ikhlas, kemudian disertai dengan tujuan agar mendapatkan kesehatan. Maka yang seperti ini, kata Ibnu Hajar, insya Allah siam, puasanya diterima, tapi kedudukannya tidak kamil di sisi Allah, tidak sempurna seperti amalan yang niatnya pertama. Yang ketiga, kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yakni seseorang menyelipkan dalam amal ibadahnya niat yang diharamkan oleh Allah. Ini dia sholat, ya, pertamanya tujuannya ikhlas karena Allah, kemudian berubah, ada sisipan niatnya ini agar mungkin dipuji oleh makhluk. Ketika dia membaca Quran atau ketika dia sholat sunnah di masjid, tiba-tiba masuk seseorang yang memiliki kedudukan di hatinya, dia perbaiki sholatnya, dia tampakkan sholatnya dengan gerakan yang bagus, dengan tujuan agar dia dipuji oleh orang tersebut, agar mendapat kedudukan duniawi dari orang itu. Maka berarti dia menyisipkan dalam ibadahnya dengan niat-niat yang diharamkan oleh Allah. Maka apabila seperti ini bentuknya, maka mutlak ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Namun apabila dia berupaya, yuhawil, kata Imam Ibnu Hajar, untuk menghilangkan niat tadi, niat yang tersisipi dengan yang diharamkan oleh Allah, maka apabila dia memerangi niat-niat yang tidak ikhlas tersebut, menurut sebagian para ulama, insya Allah ibadahnya diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hendaklah kita takut kepada Allah dalam hati kita. Kita terjerumus ke dalam kesyirikan, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Para ulama menjelaskan pendapat yang rajih, syirkul asghar, syirik kecil, tidak menjerumuskan pelakunya ke dalam kekekalan dalam api neraka. Akan tapi dosanya sangat besar di sisi Allah Jalla Jalaluh.
Sebagai contoh, di antara perbuatan yang memiliki dosa yang besar di sisi Allah, yakni seseorang yang membangkang kepada ulil amri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, beliau mengatakan, man kharaja ala sultan walau kana shibran famata maitatan jahiliyatan. Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang sah, kemudian dia wafat, tidak sempat bertaubat, maka dia wafat dalam keadaan jahiliyah. Al-Imam Ibnu Hajar menjelaskan dalam Fathul Bari, mata maitatan jahiliyah, mati dalam keadaan jahiliyah di sini bukan mati dalam keadaan kafir, tapi dia mati dalam keadaan melakukan dosa yang besar. Rasulullah mengkiaskan orang yang mati dalam keadaan membangkang kepada pemimpin, matinya seperti mati jahiliyah. Oleh karena itu, ini menunjukkan kepada kita betapa penting kita tunduk dan taat kepada pemimpin. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Hajar menjelaskan tentang hadis-hadis yang berhubungan untuk taat kepada pemimpin, walaupun pemimpin itu zalim. Ibnu Hajar adalah ulama mazhab Syafi'i. Bukankah negara kita adalah negara yang mengatakan mengikuti mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i? Di antara mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i adalah tunduk kepada pemimpin yang sah walau kana jairon, walaupun pemimpin itu zalim. Mengapa? Karena ada asbabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat ke-129, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Dan kami akan angkat pemimpin atau orang-orang yang zalim menjadi pemimpin atas sebagian dari mereka, atas apa-apa yang telah mereka kerjakan. Al-Imam Al-Qurtubi, begitu juga Al-Imam At-Tabari menjelaskan dalam tafsir mereka, yang dimaksud oleh firman Allah bima kanu yaksibun, atas apa-apa yang telah mereka kerjakan, yakni atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu, munculnya pemimpin yang zalim itu karena rakyatnya yang zalim. Lalu apa sikap kita sebagai rakyat melihat pemimpin yang zalim? Sikap kita selagi dia muslim, dia menegakkan salat, maka kita wajib untuk tunduk kepadanya. Lalu bagaimana dengan kezaliman yang dia kerjakan? Doakan agar dia berubah. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan di dalam Majmu' al-Fatawa, madhabu ahlul hadis, kata Ibnu Taimiyah, ideologinya ahlul hadis, ahlu sunnah wal jamaah, annahu la yajuzul khuruju ala sultani bil qitali, bahwasanya tidak boleh setiap muslim atau seorang muslim keluar dari ketaatan kepada pemimpin dengan memberontak atau memerangi mereka. Ala sultani al-bughah, yakni alal umara al-bughat, menentang, keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang zalim sekalipun. Hatta yastarihal bar, sampai kapan kita harus sabar? Kata Ibnu Taimiyah, sampai kondisi negeri itu menjadi tentram. Ini kaedah. Oleh karena itu, apa yang diperbuat oleh pemimpin itu cerminan kondisi rakyatnya yang zalim. Sebagaimana dikisahkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya yang berjudul Syiaru A'lamin Nubala, dan dalam kitab beliau yang lain yang berjudul At-Tarikh, beliau mengisahkan bahwasanya ada sekelompok kaum muslimin yang mendatangi seorang tabi'in yang bernama Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini adalah ulama dari kalangan tabi'in. Maka mereka mengeluhkan tentang kezaliman seorang gubernur yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Maka mereka mengajak Malik bin Dinar dan meminta fatwa agar mereka dihalalkan dan diperbolehkan untuk membangkang dan menurunkan Al-Hajjaj dari jabatannya sebagai pemimpin. Maka apa jawaban Malik bin Dinar? Malik bin Dinar berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, innama sallatallahu alaikumul hajjaj illa uqubah, sesungguhnya penyebab Allah menjadikan Hajjaj pemimpin yang menzalimi kalian itu semuanya adalah hukuman untuk kalian. Kemudian
Beliau berkata, "Fala tu'aridu uqubatallahi bisayfi." Jangan kalian tentang hukum Allah untuk kalian ini, yakni hukuman dari Allah untuk kalian dengan kekuatan pedang kalian, yakni dengan perlawanan. Jangan. Walakin alaikum bisakinati wattadarru'i. Akan tetapi wajib bagi kalian untuk tenang dan beribadah kepada Allah. Ini dia. Jadi ketika kita hidup di sebuah zaman, mendapati pemimpin mungkin yang melakukan kezaliman, ketahuilah itu karena dosa-dosa kita sebagai umat beragama, umat Islam yang melakukan kezaliman. Kenapa kita dijajah oleh Belanda 3,5 abad, dijajah oleh Portugis, dijajah oleh Inggris, dijajah oleh Belanda? Atau mungkin kenapa sebagian besar negeri muslimin kekayaannya dikuasai oleh orang-orang yang tidak beriman, bahkan mereka terlilit hutang dengan orang-orang yang tidak beriman? Ini karena dosa-dosa dan kesalahan mereka. Lihatlah Bani Israel, kenapa mereka dizolimi oleh Fir'aun? Karena dosa mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan di dalam Al-Quran tentang Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun, kata Allah, dia termasuk umatnya Musa. Para ulama ahli tafsir, di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi, menjelaskan Qarun di satu sisi beliau umatnya Nabi Musa, dan di satu sisi beliau juga sepupunya Nabi Musa dari paman, jalur ayah beliau. Dan di antara kezaliman yang dilakukan oleh Qarun, yakni beliau menjadi kaki tangan Fir'aun agar bisa menjajah Bani Israel. Betapa banyak kaum muslimin di Indonesia yang menjadi kaki tangan company, menjadi kaki tangan orang-orang yang menjajah negerinya. Dan di antara kesalahan Bani Israel adalah mereka menyembah selain Allah. Mereka meminta kepada selain Allah. Mereka berpaling dari syariat Taurat. Mereka berpaling dari agama Allah. Oleh karena itu, apa penyebab sebuah kaum dijajah oleh bangsa lain, yakni orang-orang yang beriman ditindas oleh orang-orang yang tidak beriman? Karena mereka menyeleweng dari tauhid, karena ada kesyirikan. Ya, lihatlah negeri kita, betapa banyak orang yang mendatangi para dukun, mendatangi para peramal, mendatangi paranormal, mendatangi orang-orang yang katanya memiliki kekuatan supranatural untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan jabatan, untuk mengokohkan kekuasaan. Ketahuilah, semua ini penyebab hancurnya negeri kita. Lihat bangsa Sabak, yang sebelumnya bangsa yang damai dan kaya raya, Allah luluh lantakkan karena kesyirikan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Saba, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh telah ada pada bangsa Saba tanda-tanda kebesaran Allah. Jannatani ayyamini washimal, yakni kekayaan alam yang melimpah ruah, perkebunan yang luas seluas mata memandang. Al-Imam Al-Qurtubi dan Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan dalam kitab mereka, saking kayanya negeri Saba, kalau ada orang yang berpergian jauh dari negeri Saba menuju Syam, Palestina, mereka tidak perlu membawa bekal makanan dari rumahnya, karena makanan telah tersedia di sepanjang jalan secara cuma-cuma yang diberikan oleh alam yang menumbuhkan buah-buahan, air yang segar tanpa perlu mengeluarkan uang. Namun ma'asyiral muslimin, pada ayat berikutnya Allah berfirman, falamma a'radu, ketika mereka berpaling dari tauhid, dari akidah yang benar, maka Allah limpahkan, tumpahkan kepada mereka bencana yang menjadikan mereka hancur. Ini dia, ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, apabila sebuah kelompok kaum muslimin negeri Islam merasa mereka dijajah oleh bangsa lain, baik secara fisik atau secara kebijakan negeri, maka ketahuilah semua itu karena dosa-dosa mereka. Jangan salahkan presidennya, jangan salahkan menterinya, jangan salahkan DPR dan MPR-nya, salahkanlah masyarakat negeri itu yang banyak melakukan dosa. Kita lihat di lapangan, betapa banyak orang-orang kita yang mengambil cincin, batu akik keramat, ya, tali pinggang keramat, keris keramat, hanya untuk mencari kenikmatan dunia. Ya,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat salah seorang sahabatnya di tangannya ada gelang. Ketika ditanya, untuk apa gelang itu? Untuk menghalangiku dari penyakit demam. Kata Rasul apa? Inza'ha, lepaskan gelang itu. Fa in mitta, apabila engkau mati dan masih engkau pakai benda itu, fala tuflih abadan, maka engkau tak akan pernah bahagia selama-lamanya. Lihat ini ma'asyiral muslimin, hanya gelang biasa. Ya, khawatir terkena penyakit demam atau penangkal demam. Kalau kita sekarang setiap sudut rumah kita ada tangkal, na'udzubillah min zalik. Oleh karena itu, marilah kita mengintrospeksi, apakah kita telah takut kepada kesyirikan? Apakah hati kita telah benar-benar menanamkan bahwasanya kesyirikan adalah sesuatu penyakit yang berbahaya, yang bisa menjadikan bangsaku menjadi bangsa yang terbelakang. Lihatlah bangsa-bangsa yang terbelakang, kesyirikan begitu merajalela di negeri mereka. Oleh karena itu, pada siang kali ini, malah kita tanamkan dalam hati kita, hendaklah kita menjadi muslim yang takut kepada kesyirikan, karena ini diantara bentuk adab yang tinggi di sisi Allah Jalla Jalaluh. Semoga apa yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk ke jalan yang lurus. Saya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.